Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Statistik akan menjelaskan tentang peluang diskrit. Untuk anggota dari kelompok kami terdiri dari Abdul Hamid Majid dengan NIM 212300-167, Delimatus Sa'diah 212300-180, Dian Puspita Sari 212300-176, Dita Liawati 212300-155, Erika Andriana 212300-154, dan yang terakhir yaitu Yayan Eka Saputra 222300-212. Distribusi peluang diskrit adalah suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhingga, atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir tetapi sama banyaknya dengan bilangan cacah. Macam-macam distribusi peluang diskrit: distribusi binominal, distribusi multinominal, distribusi Gaussian, distribusi hipergeometrik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari macam distribusi peluang diskrit yang dijelaskan oleh Erik, yaitu distribusi binomial. Menurut Walpole tahun 1993, distribusi binomial adalah suatu percobaan di mana pada setiap hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal dalam n kali pengulangan yang bebas. Ciri-ciri distribusi peluang binomial adalah: yang pertama, percobaan terdiri dari atas n pengulangan. Yang kedua, dalam setiap pengulangan hasilnya berupa sukses yang dilambangkan dengan P dan gagal yang dilambangkan dengan 1 min P atau Hi. Dan yang terakhir, pengulangan-pengulangan tersebut bersifat saling bebas satu sama lain. Distribusi peluang binomial dilambangkan pada penjelasan tersebut dengan keterangan N yaitu banyaknya data atau percobaan, X yaitu banyaknya sukses dalam perubahan acak X, P yaitu peluang berhasil pada setiap percobaan, dan Hi yaitu peluang gagal atau 1 min P pada setiap percobaan. Rata-rata distribusi peluang binomial dan ragam atau varian distribusi peluang binomial bisa dilambangkan pada penjelasan tersebut. Berikut adalah contoh dari soal distribusi peluang binomial. Soal tersebut yaitu 8 dadu yang homogen ditos sekaligus. Berapakah probabilitas muncul muka bertitik 5 sebanyak 3 buah dadu? Jawabannya, misalkan X adalah variabel acak yang menunjukkan jumlah dadu dengan muka yang muncul bertitik 5. N sama dengan 8, P sama dengan 1/6, dan Hi sama dengan 5/6. Probabilitas muncul muka titik 5 sebanyak 3 dadu yaitu X sama dengan 3. Dengan rumus tersebut menghasilkan 0,10420. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh D5. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dita. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi distribusi multinomial, yaitu suatu percobaan binomial berkembang dengan memberikan lebih dari dua hasil yang mungkin atau bukan hanya kategori sukses dan gagal. Misalkan sebuah percobaan menghasilkan K buah hasil yang mungkin, yaitu E1, E2, dan EK dengan peluang P1, P2, Pk. Jika percobaan dilakukan sebanyak n kali, maka peluang akan terdapat x1 kejadian E1, x2 kejadian E2, xk kejadian Ek di antara n ditentukan oleh distribusi multinomial. Seperti yang kita lihat di sini, rumus dari distribusi multinomial yaitu P, X1, X2, dan Xk sama dengan N per X1, X2, Xk dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan Pk pangkat Xk. Adapun contoh dari distribusi peluang multinomial yaitu sebuah kotak berisi 3 bola merah, 4 bola hijau, dan 5 bola kuning. Identitas lainnya homogen atau sama. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak itu, dilihat warnanya, dan dikembalikan lagi ke dalam kotak. Tentukan peluang dari 6 kali pengambilan terdapat 1 bola merah, 2 bola hijau, dan 3 bola kuning. Diketahui P merah 3/12, merah muncul 1 kali, jadi X1 sama dengan 1. Sedangkan P hijau yaitu 4/12, hijau muncul 2 kali, jadi X2 sama dengan 2. Sedangkan P kuningnya yaitu 5/12, jadi kuning muncul 3 kali, menjadi X3 sama dengan 3. Hasil dari rumusan contoh soal peluang multinomial yaitu seperti yang kita lihat di sini, yaitu 0,1206. Baik,
Untuk distribusi peluang diskrit yang ketiga, yaitu distribusi peluang Poisson. Menurut Walpole 1993, distribusi peluang Poisson adalah suatu percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi suatu peubah acak X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu tertentu atau distribusi daerah tertentu. Distribusi peluang Poisson memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu tidak langsung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lainnya terpisah. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua yaitu peluang terjadinya satu hasil percobaan selama suatu selang waktu yang singkat sekali atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tersebut. Peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah yang kecil tersebut dapat diabaikan. Bilangan X yang menyatakan banyaknya daerah hasil percobaan dalam suatu distribusi Poisson disebut peubah acak Poisson. Karena nilai-nilai peluangnya hanya bergantung pada mu, maka dirumuskan P dalam kurung X titik koma mu tutup kurung sama dengan E pangkat min mu pangkat X per X faktorial. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk keterangan dari rumus tersebut, X adalah banyak keberhasilan dalam peubah acak X. Kemudian mu adalah rata-rata banyak sukses yang terjadi per satuan waktu. Kemudian E adalah bilangan natural atau bilangan alam, yaitu senilai 2,71828. Rata-rata dan ragam distribusi Poisson P dalam kurung X titik koma mu tutup kurung keduanya sama dengan mu. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Hamid. Terima kasih Dian Puspitasari. Langsung saja di sini ada sebuah contoh distribusi peluang Poisson. Seorang pengusaha fotokopi menjamin bahwa dalam setiap 1000 lembar hasil fotokopiannya akan ada rata-rata 16 lembar yang rusak. Kalau saudara memintanya untuk fotokopi 30 lembar, maka berapakah probabilitas saudara untuk mendapatkan A. Tidak adanya lembar kertas yang rusak dan B. Lebih dari 3 lembar yang rusak. Baik, kita akan jawab. Semisal X adalah variabel acak dengan jumlah lembar fotokopi yang rusak, rata-rata lembar rusak setiap 30 lembar fotokopi adalah makro sama dengan 16 bintang 30 per 1000 sama dengan 0,8, sehingga makro 0,8 untuk nano sama dengan 30. Baiklah, untuk menjawab soal untuk lembar kerja yang tidak rusak, kita akan menggunakan rumus yang A sebagai yang kita bisa lihat di sini, dan akan diketahui hasilnya 0,6187839. Dan untuk soal yang B atau lebih dari 3 lembar kertas yang rusak, kita akan menggunakan rumus yang B yang mana kita bisa lihat dengan rumus P X lebih dari 3 sama dengan 1 dikurang 0,998488869, dan akan diketahui hasilnya 0,0015131. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yayan Eka Saputra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Abdul Hamid Majid. Langsung saja saya di sini akan menyampaikan tentang distribusi peluang hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik merupakan salah satu distribusi peubah acak distrik yang penting bila dalam N populasi benda, K buah benda, dan diberi label berhasil, dan N strip K benda lainnya diberi label gagal, maka distribusi peluang bagi peubah acak hipergeometrik
X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran. Distribusi peluang hipergeometrik dilambangkan dengan N besar ukuran populasi, N ukuran contoh acak, K banyaknya penyekatan atau kelas, X banyaknya keberhasilan. Nah, di sini adalah contoh soal dari distribusi peluang dari hipergeometri. Sekelompok orang terdiri dari 50 orang dan 3 diantaranya lahir pada tanggal 1 Januari. Secara acak diambil 5 orang. Berapa peluangnya? Di sini kita disuruh untuk mencari yang pertama, tidak ada yang lahir pada tanggal 1 Januari. Yang kedua, paling banyak 1 orang yang lahir pada tanggal 1 Januari. Nah, nantinya hasil seperti di bawah ini teman-teman ya, yang di samping saya di PPT ini. Dan caranya sudah saya tampilkan di PPT yang kami buat. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.